Di zamannya kurang lebih 1.000 orang. Jadi kalau ulangi lagi, kalau doakan yang jawabnya kenceng, Allah berikan tambah usianya, barokah panjang umurnya. Kemudian yang tatkala saat ini sedang bingung mikir utang, pas mau mendekati akhir bulan, Allah lunasi utangnya. Yang tatkala istrinya baru satu, insya tambah 2. Nggak ada yang ambil ya, belum ada baca. Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jawab salam 2.000 orang. 1.000 orangnya berdengar saja ini. Alhamdulillahilladzi amarna bil qasam bihamdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya Muhammad. Ya, terhormat Ketua DKM Masjid Darussalam Masjid Al-Mu'awanah Komplek Negara 3 Lebrana Kusuma. Yang kami hormati Bapak RW, kita tahu Pak RW, yang kami hormati pula para alim ulama serta para Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang akan kita lanjutkan dengan kegiatan apa nih Pak? Kegiatan Pak kajian subuh gitu. Kegiatannya namanya Barokah subuh, barokah subuh, barokah subuh. Alhamdulillah, insyaallah barokah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia ini malah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan setiap syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab Allah tambah nikmat kepada kita, dimulai dari nikmat iman, Islam, ihsan dan berlindung kesehatan, sehingga dengan apa yang Allah berikan tersebut akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam semula kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan setiap salawat yang kita curahkan kepada beliau akan menjadi bentuk syafaat bagi diri kita di dunia wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Pak RW ada loh Pak, tadi yang bilang Pak RW ada sih tadi. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita selaku hambanya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di dunia ini, Allah telah membagi bagi diri kita yakni 3 kurun waktu. 3 kurun waktu. Dari 3 kurun waktu ini Allah menyampaikan bahwa kita ada pada masa di mana kita hidup di waktu yang lalu. Kemudian pada masa kini yang saat ini kita rasakan ini, dan yang terakhir adalah masa depan. Masa lalu merupakan suatu perjalanan hidup kita, di mana kita memulainya dari kita lahir ke dunia ini sampai dengan kemarin terakhir tanggal 17 Januari 2025. Itu masa lalu. Dari setiap rangkaian yang kita laksanakan, kita berbuat, itu merupakan suatu cerita kisah di mana apa yang kita torehkan, perbuatan apa yang kita kerjakan, maka itu menjadi suatu hal yang harus kita ingat-ingat. Mungkin dari situ kita telah melaksanakan maka suatu kebaikan atau keburukan. Kemudian yang masa kini ya saat ini kita sedang melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan kegiatan subuh barokah, di mana kita sedang duduk saat ini dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita akan beribadah kepadanya. Insyaallah akan menjadi berkah untuk kita semua. Dan yang kemudian yang terakhir adalah masa depan. Masa depan merupakan suatu rangkaian perjalanan kisah hidup kita tatkala Allah rahasiakan itu semua. Dan kita sebagai hambanya senantiasa wajib bagi kita untuk senantiasa
sesungguhnya telah memaklumatkan bagi seorang hamba yang tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang dia berikan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan tatkala kita sebagai hambanya kemudian kita kufur dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita, maka Allah akan menjanjikan, Allah akan memberikan adab yang sangat pedih. Jadi kita nggak bisa bayangkan adab seperti apa yang diberikan kepada kita. Maka kita sebagai hambanya diminta untuk bersyukur kepada Allah. Tidak diminta senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau Allah ibaratkan ya kayak gelas nyicil apa? Persis gelas nyicil berdekat dengan saya. Gelas nyicil berat kita apa? Ya. Gelas nyicil berat kita. Tatkala gelas ini Pak diisi oleh Allah Subhanahu wa taala air terus kita diisi air terus penuh apa penuh gitu. Nah, kira-kira kalau penuh sudah tahu kapasitas rezeki kita segini, hal paling baik bagi kita apa? Mensyukurinya. Nah, cara syukur terbaik kita apa? Kalau Allah sudah penuhi rezeki kita sampai seperti ini, caranya dulu. Masya Allah Bapak ya, saya dengan pasti apa namanya Pak? Pak Nuryanto. Bejan dijadwalkan isi kajian ya Pak. Tatkala sudah penuh Pak gelas ini Pak sama air rezeki dari Allah, ya kita terus sedekah, kita pindahkan ke gelas lain yang masih kosong. Nanti Allah akan tambah lagi nikmatnya, Allah penuhi lagi. Itu konteks rezeki Allah. Nah kalau sampai sudah dikasih penuh sama Allah kan, saya kurang nih. Ya wis Allah tambahin, kamu mau ditambahin sama Allah kan berubah. Kira-kira kalau air masuk ke gelas terus berubah enak nggak? Nggak enak kan gitu. Nah itulah konteks rezeki. Tatkala kita Allah berikan, iya cari gelas yang kosong betul banget. Cari orang-orang yang membutuhkan sedekah kita, membutuhkan kebaikan kita. Tatkala itu kita berikan, Allah akan ganti Pak, ganti airnya, ganti rezekinya. Awalnya kemarin baru punya mobil Baleno, bawa sedekahkan, contoh deh pagi. Tapi insya Allah kalau mau anak lo yakin, kayak Baleno sedekahkan kesempatan buat masjid, ya kan? Kemudian sama Allah diganti Pak, dari Baleno ganti Fortuna. Sedekahkan lagi Pak, saking hebatnya orang ini. Ya kan Allah akan ganti Pak sifat rezekinya tadi. Ganti apa Pak? Land Cruiser, contoh Pak. Itulah bentuk nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau sahabat-sahabat kipai Pak, ngerti kipai, ditahan terus pakai rezeki ini, ya udah, itu aja yang Bapak terima. Nggak akan berubah, nggak akan berganti. Ya sama kayak sifat airnya, gelasnya ini kita, ya kan rezekinya yang Allah berikan isinya ini tadi. Bapak simpan ya wis itu aja isinya, nggak akan berganti-ganti sampai yang benar akan ganti. Tapi kalau Bapak tuang ke gelas-gelas yang lain, Allah akan isi lagi dengan ganti mungkin isinya bukan air putih Pak, diganti mungkin air jahe, air teh, air kopi. Itulah konteks rezeki. Makanya Allah sampaikan tatkala kita bersyukur Allah akan tambah nikmat kita, dan tatkala kita kufur, nah, kufur ini Pak ya, kufur mengingkari dengan pengingkaran apapun, Allah akan berikan adab yang sangat pedih. Dan adabnya itu bisa diberikan oleh Allah di dunia, dan nanti yang paling enak di akhirat. Selesai kita Pak kalau sudah menjadi seperti itu. Makanya pada awal-awal tahun yang baru kita injak ini, pada tanggal 18 Januari 2020 ini, maka senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah sudah memberikan kita kesempatan tadi pagi bangun, kemudian Allah berikan kesehatan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan saat ini Bapak mendengarkan kami memberikan bagi-bagi ilmu nih bagi. Kalau bukan mengajari tapi kalau masih belajar, dan sekiranya kalau memang ada kurang dari pulau, silakan diberikan masukan. Jadi guru. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala kita telah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka selanjutnya kita perlu mengutaikan, merangkai kalimat halo is. Terima
berkurang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita itu perlu mendampingi itu dengan beristighfar. Kenapa beristighfar, Pak? Karena dengan istighfar yang kita rangkaikan, kita selalu kalimatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi bentuk introspeksi kita, Pak. Kalau orang beristighfar itu gini kan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok kayak gini? Kami kok masih kurang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Seringnya kayak gitu. Ini kalau orang beriman, Pak. Tapi ada juga yang orang kayak gini kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tangguh. Pak, saya kalau pakai bahasa Jawa, Pak apa lagi? Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tangguh kembali oleh mobil Fortuner, ya Allah. Mobil gue sih pakai mobil jangan coba, ya Allah. Boleh sudah ganti, ya Allah. Kadang kita masih kayak gitu, Pak. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita masih apa, Pak, merasa kayak aduh, kok orang lain yang dapat kita nggak dapat gitu. Maka saya bilang Allah sudah menentukan rezekinya gitu. Dan tatkala kita mulai ada rasa kufur, kita sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk beristighfar kepada Allah. Terus bagi diri kita mencari tahu apakah ada kesalahan pada bentuk ibadah kita, apakah kita masih kurang benar dalam rasa syukur kita. Maka disampaikan dalam Allah dalam surat Al-Asy-Syarat 18. Ini ayat yang biasanya masyhur dan dipakai oleh para pengkhotib kalau saya menyampaikan yang satu Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya ini bahwa kita sebagai hambanya perlu, Pak, istighfar tadi itu, Pak. Introspeksi diri kita atas apa yang telah kita kerjakan hingga detik ini, apa yang kita laksanakan di detik ini, terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada diri kita. Barangkali mungkin kita masih tergolong namanya kufur, kurang mensyukur nikmat Allah. Dikasih satu, minta dua. Ya nggak apa-apa, Pak, kita berharap merangkaikan kepada Allah. Tapi kalau kita sudah dikasih satu ini, ya kita syukur. Nah, kalau saja kita ada rasa kufur ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu beristighfar. Sebaik-baik orang adalah orang selalu senantiasa beristighfar kepada Allah, introspeksi diri. Apakah dirinya ini sudah benar adanya, atau mungkin malah justru apa yang kita anggap benar ini tadi perasaan diri kita ini ternyata salah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salah seorang sahabat yakni Umar bin Khattab pernah menyampaikan hal demikian, Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tanazzalul fil ardi akbar, dan persiapkanlah hiaslah diri kalian sebelum kalian dihisab pada penghisaban yang besar. Penghisaban yang besar yaitu ketika kita masuk mana, Pak? Liang lahat alam kubur. Berarti kita masuk kepada alam Allah, kita sudah pindah dari alam kubur ke kemana, Pak? Iki Pak Dwi, kira-kira kalau seandainya ada yang berjawab dikasih hadiah nggak ini, Pak Dwi? Dari dia pindah kita kepada masyarakat. Kita menunggu proses penghitungan daripada amal-amal yang kita perbuat. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan, sebaik-baiknya orang itu orang yang sering hisab dirinya. Maksudnya hisab dirinya itu introspeksi dirinya, Pak. Dan dia berhias dengan segala kebaikan dari bentuk introspeksi tersebut. Karena nanti akan ada masa di mana kita akan dihisab semuanya, Pak. Dari mulai dari terkecil yang kita perbuat sampai terbesar. Dan pada proses penghisaban, Pak, bukan mulut kita yang ngomong, bukan mulutnya Pak Ainur ini yang ngomong, tapi seluruh anggota tubuh kita, terbungkam mulut kita, tangan, ya kan, kaki, ya kan, hati kita, dan kita akan berbicara kepada Allah terkait apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Mereka akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
hisab yaumil qiyamah ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Jadi sesuai dan sesungguhnya yuhibbu yang paling sering menghisab yang paling ringan yuhibbu hisab yang paling ringan hisabnya yaumil qiyamah di hari kiamat ala man hasaba nafsuhu fid dunya adalah orang yang dia sering menghisab dirinya ketika di dunia. Nah ini sering introspeksi segala macam apa yang dia berbuat di dunia. Maka tatkala orang yang sering mungkin bapak-bapak telah merasakan orang yang sering merenung ini kan Pak, ini gitu kan. Mungkin dia lebih menghisab dirinya. Dia sedang mengingat-ingat berapa buruknya saya dulu, apa yang telah saya lakukan dulu, dan mungkin saat ini saya harus belajar untuk menjadi pribadi yang baik lagi. Ini insya Allah orang-orang seperti ini Pak, yang sering mengintrospeksi dirinya atau sering mengucapkan kalimat istighfar atas segala dosa-dosa kesalahannya, maka Allah akan ringankan nanti hisabnya ketika di yaumil qiyamah. Ya Pak, ketika masih bermasalah Allah akan ringankan hisabnya. Karena orang ini lebih hati-hati, dia sering mengintrospeksi dirinya, dia sering menghisab segala macam perbuatan dia sendiri yang tahu apa yang. Maka kalau orang yang telah melakukan ini Pak, orang yang telah menghisab dirinya sendiri, insya Allah ketika nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan menjadi hambanya yang paling bahagia. Karena yang lain Pak nunggu antrian, ya kan, dihitung segala macam apa yang dia berbuat, apa yang dia miliki, membuat dia lama. Tapi orang ini karena dia sering menghisab dirinya sendiri, dia sering mengintrospeksi diri sendiri, malaikat buka bukunya paling cuma tinggal ya oke masuk, kan gitu, enak Pak, gampang bagi orang-orang yang sering introspeksi diri untuk mencari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang pertama hamdalah, yang kedua istighfar. Nah ini Pak yang terpenting. Terakhir apa Pak? Yang terakhir itu adalah tadi Pak. Yang terakhir adalah merangkaikan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simple Pak kalimatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Simple rangkaian kalimat ini Pak, tapi fadilahnya luar biasa. Kenapa fadilah luar biasa? Karena ketika rangkaian kalimat ini Pak kita kerjakan dengan kita sandingkan masa depan. Ini masa depan. Ini Bismillah Pak. Kalau seandainya kita sandingkan ini, dua-duanya ini, maka Allah akan menjaga setiap apa yang kita inginkan. Rangkaian-rangkaian kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bimbing, Allah akan lindungi dengan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita mengucapkan basmalah pada setiap apa yang ingin kita rencanakan di masa depan Pak, Allah akan lindungi itu, Allah akan jaga itu, ya kan? Karena dengan kalimat sekecil itu Pak, kalimat sekecil itu Allah akan benar-benar sangat mencintai hambanya. Karena disampaikan Pak, ini kami mengutip sedikit dari Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebutkan dan menyampaikan kullu amrin li balilai yabda ufihi bismillahirrahmanirrahim wa abdaru au aqtahu au ajdahu. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani menyampaikan seperti ini. Setiap perkara yang mengandung kebaikan di dalamnya yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka kebaikan tersebut akan terputus, yakni kurang berkah. Jadi tatkala saatnya kita Pak ingin punya apa ya, cita-cita, ingin punya planning di masa depan, mungkin setelah ini Bapak ingin melaksanakan suatu kebaikan, maka rangkaikanlah segala perbuatan itu dengan bismillah Pak. Karena ketika bismillah itu dirangkaikan dan disandingkan dengan segala macam perbuatan yang baik yang kita ingin laksanakan, Allah akan berikan keberkahan. Nah, ada kebaikan di situ yang Allah selipkan di situ. Tapi tatkala kita ingin melaksanakan kebaikan, kita ingin merangkai suatu masa depan dan kita lupa pada bismillah, maka ketika itu Allah sampaikan dan memaafkan dan membenarkan, diputus Pak, berkahnya diputus. Coba seandainya jenengan sudah merangkai suatu rencana yang baik, tiba-tiba istilahnya tim pendukung sampean ini tiba-tiba ngekat sampean atau mitra ngekat sampean, kira-kira apa yang sampean kerjakan ini berhasil nggak? Tentu tidak berhasil. Maka ini sangat penting Pak,
kesucilan, maka kita akan menjadi hamba yang senantiasa Allah lindungi, Allah jaga. Allah jaga dari apa Pak? Dari segala perkara yang akan merugikan kita di dunia ini. Ada yang tahu Pak, apa hal yang kemudian menjadikan seorang hamba ini merugi Pak? Ada yang tahu Pak? 3 perkara yang menjadikan seorang hamba ini merugi di dunia. Ada yang tahu? Bagaimana? Ada yang tahu mungkin 3 hal yang menjadikan namanya merugi. Merugi itu muflis Pak, merugi di dunia dan nanti di akhirat. 3 perkara yang bisa terjadi Pak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama adalah munculnya rasa riya. Riya kecil ya Pak ya, bukan riya yang besar, riya yang kecil. Tatkala seandainya seorang hamba, ini kalau kasih kisi-kisi Pak supaya kita mendengarkan 3 ini. Maksudnya saya kenalkan dengan 3 hal ini dari kita nggak ada terus jalan. Seorang hamba tatkala dia melaksanakan suatu hal ibadahnya, tapi dia disebabkan itu dia maksudkan tujuannya agar memperoleh penghargaan atau memperoleh pengakuan dari orang lain. Ini riya Pak. Ya. Dan kalau ini kita kerjakan Pak, maka sesungguhnya pahala yang Bapak niatkan untuk pekerjaan tadi, walaupun pekerjaan baik Pak, tapi ada keriaan di situ. Maka seketika Allah akan hapus pahala tersebut. Allah nggak akan kasih pahalanya. Bapak udah capek-capek berbuat kebaikan, tapi tanpa ada riya di situ Pak, karena sampai dilihat baik oleh orang lain, maka Allah akan hapus seketika. Bapak nggak dapat pahala. Ya, pahalanya tiba-tiba langsung menghilang. Naik sudah ngomong ngarani, bos, hilang Pak. Maka disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku al-ardu riba'u yaqulullahu yawmal qiyamah idza jazan nasa bi'amali idhadu ila alladhina kuntum tur'una fid dunya. Dari hadis ini Pak menyampaikan bahwa tatkala seandainya seorang hamba, ini adalah perbuatan yang paling dikhawatirkan ya, inna ma akhafu ini adalah perbuatan yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Yaitu tatkala seandainya dia melakukan setiap kebaikan, melakukan setiap perbuatan, dan tatkala itu disebabkan atau untuk mencari nilai dari orang lain, maka nanti ketika pembagian pahala oleh Allah SWT, Allah yang menyampaikan, akan disuruh hamba tersebut untuk nyari hambanya tadi, ya, yang dia niatkan kebaikannya itu. Bayangkan Pak, kita disuruh minta pahala sama orang yang sama-sama hambanya Allah, sama-sama ulutnya Allah, kita disuruh nyari pahala orang itu karena kita ada rasa niat, dan niat itu kita niatkan agar baik di orang lain. Nah ini mungkin Pak, mungkin seandainya kita, karena kita kerja di kantor, dituntut untuk berlaku baik, dituntut kita untuk memberikan kontribusi terhadap TNI Angkatan Udara, barangkali seandainya tanpa sadar kita ada rasa seperti itu Pak, segera diperbaiki kita Pak. Karena seandainya kalau itu terjadi pada diri kita, maka sampaian ini semua ibu juga ini diminta untuk cari pahala gitu. Bayangkan sama nus terus ngasih kurbil intinya ini
Jadi tatkala ada rasa dengki pada diri kita, Pak, ini penyakit kedua yang sering terjadi pada diri kita. Tatkala ya tadi yang saya sampaikan terkait dengan tadi istighfar tadi Pak, yang di poin kedua tadi. Tatkala saya ada saudara kita, Pak, Allah berikan rezeki, ya kan? Mungkin yang lebihnya kita anggap lebih, tapi sejatinya itu oleh Allah itu menakar rezekinya gitu, ya kan? Tapi kita merasa kayak, aduh, orang ini mendapat rezeki, saya kok nggak dapat ya? Lah ini, tatkala orang dapat kebaikan kita susah, tatkala orang susah kita senang. Lah ini perkara maksud ini yang paling sering kita kerjakan, Pak. Syukur-syukur Pak, harusnya kita sebagai sesama muslim, kalau ada saudara kita dapat kebaikan keberkahan, kita harus senang gitu. Biar kita kecipratan apa kebaikan tersebut, ya kan? Dan kalau orang lain itu merasa sedih, ya udah kita sebagai saudara harus kita bantu. Tapi ini ada Pak yang orang yang notabene itu ketika orang sedih biasa kan, orang sedih. Nah ini perkara-perkara ini yang harus kita hindarkan dari diri kita. Karena Bapak, karena tatkala kita merawat penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diuraikan dalam sebuah hadis Abu Dawud, iyyakumul hasada fa inna hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun nar Allah. Yang artinya dari tadi ya Abu Dawud yang meriwayatkan, jauhilah sifat hasud, sesungguhnya penyakit hasud akan memakan pahala, memakan pahala amal kebaikan sebagaimana api membakar. Jadi setiap kebaikan yang kita berikan, ya Pak, terus kemudian ada hasud gitu Pak, di situ Pak, kita melaksanakan rangkaian sifat hasud tadi, dengki tadi itu tertanam pada diri kita, maka kebaikan yang kita buat Allah akan gambarkan seperti kayu bakar, atau mungkin barang-barang sudah terbakar, kayu bakar, Allah bakar kayunya, dan kalau kayu sudah terbakar Pak, tinggal dipisahkan apa Pak? Arang, kalau masih ada arangnya, tapi lebih banyak jadi apa? Jadi debu. Nah itulah bentuk gambaran rezeki kita, pahala kita. Dan kalau kita dengki, ada rasa dengki dan diri kita, makanya kita harus benar-benar Pak, menjaga diri kita dari perkara yang tadi, yang berdua itu tadi. Terhapuslah pahala kita berarti ya kan. Nah, terus yang terakhir Pak, ini supaya pembelajaran kita di tahun 2022 ini, supaya kita mencapai sifat tersebut adalah sifat dolim. Dolim itu kalau definisi artinya adalah menempatkan segala suatu hal bukan pada tempatnya dolim, atau segala suatu perkara yang kita perbuat dan kemudian itu menjadikan sebab apa Pak? Sakit hatinya orang, ya kan? Sebab kerugiannya seseorang, sebab orang itu kemudian dia menjadi susah karena perbuatan kita itu dolim Pak. Baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena apa Pak? Karena disampaikan dari baginda Nabi Muhammad SAW, orang Pak, kita hambanya sudah mempersiapkan bekal pahala kita dari mulai sholat, zakat, puasa. Tapi tatkala kalau seandainya ada dolim diri kita kepada seorang hamba atau saudara muslim kita, maka kebaikan kita nih Pak, kebaikan kita yang kita perbuat dari sholat, zakat, puasa tersebut, Allah akan ambil dan Allah akan berikan kepada hambanya yang kita zalimi. Dan proses itu bukan di dunia, prosesnya nanti ketika kita di yaumul hisab. Inilah perkara yang paling mengerikan Pak dalam hidup kita. Kalau kita zalim, ya mungkin kita nanti barangkali setelah ini sendiri Pak, barangkali kita sendiri, barangkali kita pernah zalim pada seseorang, kita cepat-cepat minta maaf sama orang tersebut. Entah itu istri kita, anak kita, bahkan mungkin istri-istrinya kepada para suaminya. Sekarang kita mohonkan maaf, mohonkan ampun kepada yang pernah kita zalimi. Karena sampai itu tidak kita memintakan maaf Pak, yakin Pak, sampai nanti tatkala ada di yaumul hisab akan menjadi seorang hambanya yang muflis, rugi sampai. Udah gua ya kan, gak mau pahala seberang kira kan, senang masjid, sholat sama masjid, poso gak tahu poso, zakat gak tahu telat, ya kan, betul kaji mana. Lah kok tiba-tiba ternyata mungkin ada salah satu penyampaian kata-katanya perbuatan menyakiti hati orang lain, menyakiti orang lain, hingga akhirnya Allah ambil. Ketika dia berhisab ya, Allah hisab, pulang kamu udah pernah mengatain buruk kepada orang ini, ya udah pahala puasa kita ambil, ambil sisa pahala zakat sama pahala puasa. Ternyata
dari zakat, diambil lagi. Dolim lagi, diambil lagi. Nilai pahala puasanya masih dolim lagi. Ini paling baik. Di yaumul hisab sudah kita nggak bisa berbuat amal kebaikan lagi, kita sudah putus dari perkara dunia. Maka setiap kesalahan, dosa dari hamba yang kita tolongi ditimpakan kepada kita. Dosanya apa? Ditimpakan ke kita. Awalnya kita menang poin, ya kan? Akhirnya kita minus poin gara-gara kita tolong kepada orang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari mumpung kita masih di awal lagi, ini termasuk awal tahun 2025, kita senantiasa mengintrospeksi kita, dimulai dari kita sering-sering mengucapkan rangkaian selamat alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan tatkala nikmatnya dengan syukuri, kita juga senantiasa dapat dari diri kita yang kalimat istighfar. Mungkin barangkali kita termasuk hamba yang kufur, mungkin barangkali kita hamba yang tadi mungkin ada sifat keburukan tadi ini Pak, tiga ini yang bisa membuat kita bangkrut dunia di dunia dan di akhirat ini. Nah setelah itu semua kita rangkaikan, maka terakhir kita wajib Pak, saya jadikan wajib Pak, kita untuk mengucapkan basmalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang kita cita-citakan. Mungkin kita mengharapkan anak kita sebagai anak soleh dan soleha, mungkin kita mengharapkan agar kita dengan istri kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya Allah. Maka kita harus rangkaikan itu dengan bismillah. Setiap perbuatan yang kita laksanakan, kita rangkaikan dengan bismillah. Merasa perbaikan dengan bismillah tersebut akan membawa suatu keberkahan dan Allah akan merahmati itu semua kebaikan kita. Demikian Bapak Ibu, sudah setengah jam kami mempersiapkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sudah siap makanannya kayaknya Pak Dewi? Sudah siap Pak makanannya? Menunya Bapak? Ya, kita nikmati rezeki dari masjid ini, dari kita untuk kita. Dan kalau tutup sedikit ya Pak, dari saya mau pulang pada kesempatan ini kita doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai kami istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan amal yang kita perbuat Allah bersihkan amal kita jauh dari perkara-perkara yang menjadikan diri kita kemudian merugi di akhirat. Dan yang terakhir, kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita senantiasa bisa untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat Israil oleh kita. Bapak-bapak kita berdoa, kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan segala kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyakirin hamdan na'iman hamdan yatiya wa masjidan ya rabbana alhamdulillah ya rabbil alamin wa ni'mal sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah nas'aluka as-salamata fid dunya Allah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin as-samawati al-maut wa najatan min an-nar wa al-akhirata hasan. Allahumma ajlis lana wal muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma shifna wal mushrikin fi Israel. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.